Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Komputer yang mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kalau waktu itu kita sudah pernah membahas yang namanya tentang silabus dan rencana pembelajaran sistem. Sekarang kita untuk memperdalam lagi materi tentang algoritma dan pemrograman. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang algoritma, pengertian algoritma, lalu nanti ada flowchart, lalu nanti ada tipe data, dan ada penerapan yang namanya statement input dan statement output. Ini algoritma dan pemrograman materinya. Pengertian algoritma dan pemrograman. Seperti yang kemarin, algoritma bisa diartikan sebagai teknik atau penyusunan langkah-langkah yang untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas. Atau bisa diartikan sebagai suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. Nah, algoritma bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari logika dari suatu program yang mendetail dan dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Algoritma di sini terdiri dari... Potong, Bu. Ini ya, share screen-nya nggak kelihatan, Bu. Abu-abu semua, Bu. Mohon maaf ini sebelumnya, Bu, motong. Ya, benar. Terlihat? Slide-nya terlihat? Terlihat slide-nya? Halo? Terlihat, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya. Algoritma tadi terdiri dari yang namanya input, proses, dan output. Kalau dikatakan input itu adalah masukan, lalu proses adalah proses pengolahan, dan output adalah hasil keluaran. Nah, untuk sejarahnya, algoritma itu seperti kemarin yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa. Nah, ini dia penulis buku Al-Zabar. Dia menceritakan tentang algoritma. Dalam bukunya dijelaskan bahwa algoritma adalah tentang menjelaskan langkah-langkah untuk penyelesaian berbagai persoalan aritmatika. Konsep algoritma, di sini ada ciri-cirinya. Algoritma itu mempunyai awal dan akhir, lalu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Yang ketiga, memiliki masukan atau input. Yang keempat, memiliki keluaran atau output. Dan yang kelima, algoritma itu harus diikuti benar-benar dan menyelesaikan persoalan. Di sini ada yang kemarin namanya contoh algoritma. Kemarin kalian sudah pelajari, ada langkah-langkah algoritma yang sederhana, yang seperti membuat kue, membuat pakaian, praktikum kimia. Lalu di bawahnya ini yang penerapan ke dalam yang pencarian luas persegi panjang. Di sini, buatlah algoritma untuk mencari luas persegi panjang. Lalu jawabannya yang pertama yaitu kita tentukan dulu yang namanya input. Inputnya adalah nilai panjang dan nilai lebar. Lalu prosesnya itu adalah nilai luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Lalu outputnya adalah yang dihasilkan adalah nilai luas. Ini contoh untuk mencari luas persegi panjang.
Yang kedua yaitu algoritmanya dirincikan dulu langkahnya. Yang pertama ada mulai atau start. Yang kedua ada masukkan nilai panjang. Yang ketiga masukkan nilai lebar. Langkah yang keempat itu adalah proses sama dengan luas sama dengan panjang dikali lebar. Langkah 5 yaitu cetak nilai luas. Dan langkah yang keenam selesai. Nah, ini adalah algoritma mencari luas persegi panjang. Lalu yang kedua, di sini adalah algoritma untuk menampilkan biodata mahasiswa. Contohnya di sini STIMIK, AMIK, Mitra Lampung. Inputannya adalah nama mahasiswa, NPM, institusi, prodi. Outputnya pun sama, menampilkan nama mahasiswa, NPM, institusi, dan prodi. Lalu kita rincikan langkah-langkahnya. Ini langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu mulai. Yang kedua itu masukkan nama NPM, institusi, prodi. Yang ketiga cetak nama NPM, institusi, prodi. Yang keempat selesai. Nah, ini yang untuk menampilkan biodata mahasiswa. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga itu ada kondisi jika maka. Buatlah algoritma untuk soal di bawah ini. Jika nilai lebih dari 60, maka keterangan lulus. Berarti jika kurang dari 60, keterangan gagal. Yang diinputkan itu nilainya, lalu yang proses, jika nilai lebih dari 60 sama dengan lulus, dan jika nilai kurang dari 60 sama dengan gagal. Outputnya cetak keterangan. Nah, untuk algoritmanya, ya, Izin, kenapa Bu. Joko? Mas Daru itu Bu minta mau login ke Zoom, Bu. Ya, ya. Sudah? Sudah, kita lanjutkan ya. Nah, ini penjabaran langkahnya. Langkahnya itu yang pertama yaitu mulai atau start. Yang kedua masukkan nilai. Yang ketiga kita proses. Jika nilai lebih dari 60 sama dengan lulus, jika nilai kurang dari 60 sama dengan gagal. Langkah keempat cetak keterangan dan langkah kelima selesai. Nah, sekarang ini adalah contoh flowchart. Flowchart itu bisa disebut bagan alir, yang merupakan tindak lanjut dari algoritma yang digambarkan dengan simbol. Simbol flowchart kemarin kalian sudah pelajari, ada awal dan akhir, itu bentuknya kotak, agak melengkung pinggirnya, lalu yang kedua ada proses, itu bentuknya kotak. Yang ketiga, jajaran genjang ini untuk memasukkan dan menampilkan data. Lalu yang keempat, ini ada simbol keputusan. Dan yang kelima ini ada pemberian nilai awal. Yang keenam ini yang bulat, ini sambungan pada halaman yang sama. Lalu di sini ada sambungan pada halaman yang berbeda. Dan yang terakhir, arah tanda panah ini adalah arah alir flowchart. Nah, ini contohnya kemarin sudah dipelajari yang namanya mulai, lalu ada jajaran genjang masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, luas sama dengan panjang dikali lebar, cetak nilai luas, dan selesai. Untuk flowchart ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan yang ke tipe data. Tipe data itu ada yang namanya tipe data numerik
integer atau angka, dan ada namanya tipe data yang karakter, khusus huruf. Tipe data numerik atau integer itu dibagi bermacam-macam. Ada yang namanya byte, ada namanya short in, ada namanya integer, ada word, dan ada long in. Ini jangkauannya beda-beda. Ada yang sampai 255. Jika lebih dari 100.000 itu memakai yang namanya long integer atau long in. Lalu yang kedua, tipe data numeric real. Numeric real ini digunakan untuk angka pecahan atau pembagian yang nilainya seperti persen atau 0, lalu yang ketiga ini ada tipe data karakter, itu untuk huruf atau angka dengan panjang 1, seperti contohnya huruf A, huruf B, lalu angka 1 sampai dengan 9. Yang keempat, tipe data string itu digunakan untuk data huruf atau angka dengan panjang maksimum 255. Berarti nanti jika ada namanya nama, alamat, tanggal lahir, dan sejenisnya itu memakai tipe data string. Dan yang terakhir itu ada namanya tipe data boolean. Boolean itu hanya mempunyai 2 buah nilai, yaitu true and false atau 1 dan 0. Untuk mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan. Zainab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum. Saya tadi baru masuk, Bu, soal lagi di jalan, Bu. Tadi jadi saya nggak cerita nggak dengar jelas, Bu. Ya. Maaf ya, Bu. Nah, tidak apa-apa, nanti materinya ada di classroom, ini Ibu jelaskan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Cukup jelas? Nurman, silahkan Nurman. Sampai sini cukup mengerti ya? Kalau cukup mengerti, minggu depan kita lanjut ke penerapan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Minggu depan kita sudah masuk ke bahasa pemrogramannya, jadi nanti kita menerapkan langkah-langkah algoritmanya langsung ke dalam aplikasi program. Cukup mengerti? Ini ada Bagus, ada Prama, ada Zidan, Diki. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Kalau sudah cukup, kita akhiri sampai di sini. Bisa saya tutup. Tolong kameranya dihidupkan semua. Sudah. Kita cukup sampai di sini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.